don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbicara sedikit yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Pertama-tama, kita akan sedikit membahas tentang konsep moderasi dalam Islam. Di antara karakteristik Islam yang secara eksplisit Allah sudah sebut dalam Al-Quran adalah karakter wasatiyah atau moderat. Konsep ini merujuk pada makna ummatan wasaton dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kata wasat dalam ayat tersebut berarti khiyar atau terbaik, paling sempurna, dan juga adil. Dengan demikian, makna ungkapan ummatan wasaton berarti umat terbaik dan adil. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Contoh dua arah yang bertentangan seperti spiritualisme dengan materialisme, individu dengan kolektif, konselektual dengan idealisme, dan konsisten dengan perubahan. Dengan arti lain, wasatiyah yang dimaksudkan Islam adalah wasatiyah yang cakupannya sangat luas, yang meliputi kebudayaan dan budi pekerti sebagai langkah-langkah menuju kejayaan umat, sebagai vaksin dari permusuhan yang berkepanjangan, sebagai balsam dari tantangan kontemporer, dan banyak lagi. Selanjutnya, mengenai ciri moderasi Islam, yaitu yang pertama, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Lalu yang kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi serta material dan spiritual. Moderasi Islam sangat relevan dalam konteks keberagaman di negara yang majemuk ini. Maksud dari majemuk yaitu sebut saja misalnya Islam fundamental, Islam liberal, Islam progresif, dan Islam moderat. Di samping mewujudkan generasi muslim moderat, kita juga harus mewujudkan generasi yang peduli bangsa. Tentunya setiap generasi muda dituntut berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam membangun bangsa Indonesia. Kelompok generasi muda yang memiliki inisiatif dalam membangun nilai-nilai bangsa harus sepenuhnya didukung. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kelompok generasi pemuda yang peduli bangsa dapat berperan dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap generasi muda harus mampu terlibat dalam mewujudkan ketahanan nasional dan semangat kebangsaan. Dalam sejarahnya dulu, pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan, ide, dan gagasan mereka. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Kalau dulu, para pahlawan kita memberantas penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kini, tantangan yang dihadapi pemuda bervariasi, mulai dari derasnya arus informasi, daya saing, tenaga kerja yang ketat, hingga kemajuan teknologi yang bisa menggantikan manusia. Kita sebagai para pemuda harus bisa melakukan beberapa hal dengan tujuan untuk melanjutkan semangat mimpi para pahlawan dalam memajukan negara Indonesia menjadi negara yang tangguh. Dengan cara yang pertama, tingkatkan literasi. Dengan memperbanyak membaca, kita bisa memperbanyak wawasan kita. Lalu yang kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Kita bisa melatihnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinan kita. Kita juga dapat bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial yang membiasakan diri kita untuk menerima perbedaan pendapat, lebih peka terhadap lingkungan, dan aktif dalam diskusi. Lalu yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan.
kita bisa ikut serta menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang ada di daerah kita yang sesuai dengan minat kita. Lalu yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Cara lain memajukan Indonesia adalah dengan cara membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan untuk usaha kecil menengah UKM. Lalu untuk yang terakhir, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebar, hingga menanggapi konten yang diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.